Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amma ba'du, ikhwan akhwat kaum muslimin mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala masih bisa berkumpul dalam rangka untuk thalabul ilmi, mengkaji ayat-ayat dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir kita di majelis taklim ini terhitung sebagai jihad fi sabilillah, kesungguhan kita dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita banyak dosa dan salah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita bersama orang-orang yang solih. Masih melanjutkan tentang babun man atau al ulama wal umaro fi tahrimi ma ahalallahu au tahlili ma haramallah faqad ittakhazum arbaba min dunillah. Masih melanjutkan tentang pembahasan taat kepada ulama dan umaro di dalam mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka sungguh dia sudah menjadikan mereka sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Halaman 397. Di baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai di situ ya. Ya. Wal wajibu ala kulli mukallafin idza balaghu dalilu min kitabillahi wa sunnati rasuli wa fahmi makna zalika ayantaha ilaihi wa ya'mal bih. Nah, dalam kalimat tersebut bahwa seorang mukallaf, orang yang sudah dibebani terhadap satu beban, maka wajib bagi setiap mukallaf apabila dalil sudah sampai kepadanya berupa kitab maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahaman mereka ayantaha ilai wa ya'mal bih, agar supaya mengambil dalil itu dan mengamalkan berdasarkan dalil itu. Bagi kita seorang mukallaf apabila sudah jelas dalilnya, itu sumbernya dari Al-Quran maupun Al-Hadis, maka yang diambil adalah dalil itu dan beramal berdasarkan dalil itu. Wa in khalafahu man khalafa, walaupun ada orang yang menentangnya, walaupun ada orang yang menyelisihinya, tapi kalau sudah sampai dalil kepadanya yang jelas berupa Al-Quran maupun As-Sunnah, maka ambillah itu. Kalau ternyata di sisi lain kemarin kita bahas ada di sana ijtihad, hasil ijtihad dari ulama. Ada hasil ijtihad yang telah dilakukan, tapi ternyata sampai kepada kita sebuah dalil yang jelas, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, maka ambillah itu semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat 7.
Ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadzakkarun. Surat ke-7. Ada yang hafal surat ke-7 surat apa? Surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayat 3. Nanti bisa dicek dalam Al-Quran ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah sesuatu yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan janganlah kalian mengikuti para aulia, para pemimpin dari selain Allah. Qalilam ma tazakkarun, sedikit sekali mereka yang mengambil pelajaran. Di sini jelas sekali kita disuruh untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah. Diturunkan oleh Allah kepada utusannya. Ada Al-Quran maupun Al-Sunnah. Dan larangan kita untuk mengikuti selain Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian mengikuti dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga utusannya. Ternyata sedikit sekali orang yang mau mengambil pelajaran itu, bahwasanya kita bersandar kepada Allah dan Rasulnya. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah, kita diperbolehkan untuk mengikuti atau taklid kepada ijtihad para ulama. Tapi kalau udah jelas, maka ambillah itu. Wa qala ta'ala, dan juga musannif menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surat 29 ayat 51. Ada yang hafal surat 29? Surat Al-Ankabut ya. Karena di buku ini tidak dijelaskan nama suratnya, hanya dijelaskan urutan suratnya, hanya urutan suratnya yang dijelaskan. Surat 29 ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Apa belum cukup bagi mereka? Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu Muhammad. Kitab itu dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalam kitab itu atau di dalam Al-Quran, inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam Alkitab atau Al-Quran itu la rahmatan wa dzikra. Nah, di dalam Al-Quran itu di sana ada rahmat dan juga ada pelajaran. Ada rahmat, ada pelajaran. Bagi siapa? Liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu bagi orang yang beriman sebagai rahmat dan pelajaran. Bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah Al-Quran. Ini loh, ini kasih sayang dari Allah. Kalau tidak ada Al-Quran ini, apa yang terjadi? Kita tidak punya pedoman. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang yang dimilikinya menurunkan kitab Al-Quran melalui utusannya. Dan yang kedua, zikra sebagai pelajaran. Dalam ayat-ayat itu banyak pelajaran, karena Al-Quran menginformasikan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Itu Al-Quran. Masa lalu ceritakan
kisah-kisah kaum pada masa dahulu. Sekarang juga diceritakan bagaimana kondisi sekarang dan juga yang akan datang. Yang akan datang berarti ada di sana ada alam barzah, ada juga alam akhirat. Al-Quran menginformasikan itu. Akal kita nggak nyambung sampai ke sana. Kita cukup samai, sama itu mendengarkan. Sesuatu yang gaib, mata kita tidak mampu menangkap ke sana. Maka cukup samai, kita cukup mendengarkan saja. Kita mendengarkan bahwasanya diceritakan bagaimana alam barzah dan alam akhirat. Karena keterbatasan kita, maka kita harus beriman. Tidak boleh berkomentar, apa kamu sudah pernah masuk ke alam kubur? Kok cerita tentang alam kubur? Apakah kamu pernah pergi ke alam akhirat? Pernah ke surga? Pernah ke neraka? Kok kau ceritakan tentang surga dan neraka? Bagi orang yang beriman, yakin. Karena Al-Quran menginformasikan bagaimana alam kubur dan akhirat. Di sana ada surga atau neraka. Liqaumi yu'minun, itu hanya bagi orang yang beriman. Al-Quran itu sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang yang beriman. Yang tidak beriman ya tidak percaya. Waqad taqaddama hikayatal ijma' ala zalik. Nah, ternyata pembahasan tentang penjelasan ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Wa bayanun anal muqallid laisa min ahlil ilmi. Orang yang taklid itu bukanlah orang yang ahli ilmu. Orang yang taklid bukan orang yang ahli ilmu. Taklid itu mengikuti tanpa mengetahui dasarnya. Hanya ngikut, itu namanya taklid ya. Beda dengan ittiba. Ittiba itu ngikut didasari dengan pemahaman terhadap dalil. Beda enggak? Beda antara taklid dan ittiba. Taklid, nah, hanya ngikut saja. Kemana kalau ngidul ngetan gitu ya, hanya itu namanya taklid. Tapi kalau ittiba berarti apa? Mengikuti seseorang, tapi karena orang itu ada dasarnya. Orang itu melaksanakan syariat Allah karena ada dasarnya, saya ikut. Nah, itu namanya apa? Ittiba. Maka wa bayanun anal muqallida laisa min ahlil ilmi. Taklid itu orang yang tidak berilmu. Maka orang yang berilmu tidaklah perlu taklid. Nah, tetapi dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah kemarin ya, itu kita boleh ngikuti kepada ijtihad para ulama. Boleh silakan. Yang sifatnya adalah ijtihadiyah. Tetapi paling enggak kita punya dasarnya. Tetapi satu hal, ijtihad itu kadang benar, kadang salah. Ijtihad di sana begini, di sini begini, di sana begitu ya. Ini harus kita hormati. Kita tidak boleh mengaku paling benar. Saya ngikut si A, ini yang paling benar, tidak boleh. Berarti selainnya adalah salah, ini tidak boleh ya. Karena ijtihad itu ada dua kemungkinan. Tinggal kita yakin yang mana, ikuti. Setelah ngikuti, jangan sampai menyalahkan pendapat yang lainnya. Udah, yang lain punya pendapat, punya dasarnya, argumentasinya, silahkan masing-masing. Harus saling menghormati. Kita tidak boleh saling menyalahkan, apalagi sama muslim. Sama muslim jangan saling suka menyalahkan, apalagi mengkafirkan, membid'ahkan gitu ya. Hindari itu, bahaya. Kalau ucapan kita bisa menyakiti hati saudara kita dan saudara kita nggak terima, ya.
Karena kita kan ada kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah. Waqad haka aidun Abu Umar bin Abdul Bari wa gharuhu isma ala dzalik. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Abu Umar bin Abdullah bin Bar dan juga yang lainnya. Qultu. Nah, saya berkata, siapa? Musannif, pengarang kitab ini. Wa yukhalifu fi dzalika illa juhalul muqallida. Ini agak keras ya. Saya lunakkan ya. Saya lunakkan bahasanya. Maka tidaklah ada satu perbedaan kecuali hal itu terjadi karena tidak ada keilmuan, ya. Karena tidak ada ilmuwan, maka menyebabkan dia menjadi taklid. Mestinya kita barengi dengan menambah ilmu. Dengan tambah ilmu, kita tambah amal, tambah yakin, ya. Tapi upayakan meningkat. Jangan sampai taklid terus, ya. Nah, karena taklid itu kan tandanya tidak mengetahui dalilnya. Upayakan meningkat. Meningkat terus kayak gitu. Sehingga diharapkan muslimin itu bisa beribadah secara mandiri. Mandiri, oh saya mengerjakan ini ada dasarnya, caranya begini. Ini namanya peningkatan ya. Peningkatan bagi kita semuanya. Maka muslimin harus rajin belajar ya. Rajin belajar, rajin membaca, literasi, terus begitu. Lihat YouTube sekarang ya, silakan ngaji lewat YouTube boleh, baca buku terjemahan, kemudian dibaca ayat hadis dan sebagainya ya. Itu menambah wawasan. Maka sisihkan sebagian uang kita untuk beli buku ya. Sisihkan untuk beli buku, paling enggak ya buku yang kecil-kecil kita baca selesai, tambah ilmunya gitu ya. Dijalihi bil kitab wa sunnah. Ini karena kebodohan pemahaman tentang kitab dan juga tentang sunnah. Warahbatahum anhuma, dan juga ada rasa kebencian. Wa haula wa inna zannu annahum qad tabi'ul a'imata fa fil haqiqati qad khalafuhum. Nah, terkadang kita punya persangkaan bahwa mengikuti para a'immatul mazahib, kita menyangka mengikuti semuanya dari mereka, dari para imam-imam mazhab. Tetapi kadang itu menyelisihi apa yang disampaikan oleh imam-imam mazhab gitu. Buktinya apa? Wattaba'u ghairu sabilahum, bahkan mengikuti selain jalan imam mazhab. Kita ikuti imam mazhab tapi sebenarnya tidak mengikuti. Kama qadamna min qauli Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Sebagaimana sudah dijelaskan yang lalu, bagaimana pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Mereka sepakat kalau ternyata ada Al-Quran maupun ada hadis, tinggalkan pendapat saya. Mereka sepakat itu. Sepakat kalau ternyata pendapat beliau-beliau keliru, jangan diikuti. Nah, inilah bagi orang yang ittiba. Ittiba itu ngikut berdasarkan ilmunya, bukan taklid. Maka menurut buku ini kita menyangka mengikuti mereka, tapi ternyata malah menyelisihi mereka dengan mengikuti jalan yang bukan yang mereka lakukan. Padahal mereka itu sudah menjelaskan kalau hasil istihad itu ada dua kemungkinan, benar atau salah. Tetapi Al-Quran, hadis itu yang dijamin kebenarannya. Walakin fi kalami Ahmad rahimahullah ta'ala isyaratun ila anna taqlida qabla bulughil hujjah la yazummu wa in kama yankiru ala man balaghatul hujjatu wa walahum liqaumin imamin minal a'immah. Imam Ahmad menjelaskan begini. Beliau mengisyaratkan
kalau ternyata belum ada dalil yang sampai kepada kita, ya, belum ada kejelasan terhadap satu permasalahan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian kita taklid, kita ngikut kepada pendapat para ulama, itu tidak tercela. Layazum berarti kalau tidak tercela berarti boleh. Kalau belum sampai dalil kepada kita belum mengetahui ada dalil Al-Quran maupun dalil Al-Hadis di dalamnya, maka diperbolehkan untuk taklid, ngikut. Nah, ngikut. Tetapi kalau sudah ada, maka apa? Kalau sudah sampai kepadanya hujjah, argumentasi dalil, maka harus segera menyelisihi mereka. Nah, ini membersihkan kita, tauhid kita. Kalau sudah ada dalil yang jelas, maka kita suruh menyelisihi mereka. Hasil ijtihad itu kita selisih. Kalau sudah sampai ada Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan hal itu. Tapi kalau belum ada, maka tidak tercela. Boleh dilakukan untuk taklid itu. Tetapi ditambahi, kalau sudah sampai dalil yang jelas, maka tinggalkanlah mereka. Wadzalika innama yansawanil i'radi an tadabburi kitabillahi wa sunnati rasulih wal iqbali ala qadmin ta'akhkharu wal istighna'u biha manil wahyin. Ianya double ya. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk apa? Menyelisihi ijtihad para imam itu apabila sudah ada dalil itu. Kalau tidak dilakukan, maka sebenarnya itu bisa memunculkan rasa permusuhan atau menolak untuk mentadaburi, mempelajari, memperhatikan kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan wahyu dari Allah. Maka ketika itu sudah jelas, kita meninggalkan pendapat para imam. Kalau tidak ada kejelasan, belum ada sampai dalil, maka kita boleh taklid. Sedangkan kalau sudah sampai dalil yang jelas, kita masih taklid, bisa menimbulkan kita tidak mampu atau menolak untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dampaknya sampai ke sana. Kenapa tidak mentadaburi? Kenapa tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah? Kenapa mengambil pendapat dari orang lain? Inilah bagian dari pembahasan taat kepada ulama dan umaro terhadap yang dihalalkan, menghalalkannya diharamkan Allah atau mengharamkan yang dihalalkan Allah. Ini sudah menjadikan dia arbaban min dunillah, sudah menjadikan dia sebagai sembahan, walaupun itu adalah pendapatnya. Ini betapa pentingnya kita mempelajari hukum Islam itu. Yang utama adalah Al-Quran maupun As-Sunnah. Wa hadza yasbu ma'uka min al-kitabil ladzi qala fihim ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Kalau kita sudah tahu ada dalil yang jelas tetapi masih taklid, meninggalkan apa yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ini berarti menyerupai ahli kitab. Kita menyerupai ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Kita menyerupai mereka. Bagaimana menyerupainya? Allah informasikan dalam Al-Quran surat 9 ayat 3. Ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Mereka ahli kitab itu telah menjadikan para alim mereka dan para pendeta kita, mereka menjadi sesembahan dari selain Allah. Ini Al-Quran yang menginformasikan ya. Allah yang menginformasikan
bahwa ahli kitab itu menjadikan para ulama mereka, menjadikan para pendeta mereka itu adalah arbaba min dunillah, sebagai sesembahan dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang yang beriman itu tidak demikian. Ambillah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sayati bayanun dzalika fi hadisin Adi bin Hatim. Nanti sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya tentang hadis. Hadis siapa? Ada hadis Adi bin Hatim. Nanti pada bab-bab selanjutnya ada hadis tentang Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu adalah dulu orang Nasrani itu ya. Kemudian masuk Islam. Nah, nanti akan diceritakan. Ini baru disampaikan. Akan datang pembahasan tentang hadis Adi bin Hatim. Fayajibu ala man nasa nafsahu idza qara kutubal ulama wa nazara fiha wa rafa aqwalahu ayuradha ala ma fil kitabi was sunnah. Maka mestinya kita wajib bagi kita semuanya apabila kita membaca kitab-kitab para ulama, kemudian kita menelitinya, kita mengetahui pendapat-pendapat mereka, yang dilakukan adalah kita menimbang-nimbang. Ya, kita untuk menimbang-nimbang dengan apa yang ada di dalam kitab dan sunnah. Ketika kita membaca kitab-kitab para imam mazhab ya, kita baca itu, maka setelah membaca kemudian adakan satu penelitian, kita mengenal pendapat-pendapat mereka agar kita itu menimbang-nimbang lagi atas apa? Sesuatu yang ada di dalam kitab dan sunnah. Bandingkan di sana. Bandingkan ada di sana. Sesuai dengan kitab dan sunnah atau tidak. Kalau tidak sesuai tinggalkan. Karena mereka mengajarkan demikian. Kalau nggak sesuai tinggalkan. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, setelah kita pertimbangkan, ambillah itu. Ini pelajaran yang cukup tinggi ya. Fa inna kulla mustahidin minal ulama wa mutawan tasaba ila masabila buddha ayazkuru dalila. Kalau kita membaca kitab-kitab para aimatul mazhab itu, sebenarnya para mujtahid, para ulama itu dan para pengikutnya itu mereka menyebutkan dalil. Mereka menyebutkan dalilnya, hukumnya. Ada satu masalah kemudian dibahas, itu disandingkan, dihubungkan dengan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu pasti mereka menyandingkan ke sana. Maka kita apa? Harus mempelajari karena wal haqqu fil mas'alati wahid. Sedangkan al-haq itu hanya satu. Nah, ini jadi perhatian kita ya. Wal haqqu fil mas'alati wahid. Hak itu di dalam setiap permasalahan itu hanya satu. Yang al-haq itu hanya satu. Al-haqqu mir rabbik. Hak itu datang dari Tuhan kita. Jadi yang namanya al-haq itu yang sifatnya absolut, mutlak itu hanya dari Allah. Kita mencoba untuk memahami, untuk bisa mendekati kepada kebenaran. Kalau sifatnya kita adalah mencari kebenaran, maka belum tentu yang kita temukan adalah kebenaran. Bisa jadi salah, bisa jadi mendekati kebenaran, bisa juga benar. Tapi yang benar itu hanya satu. Ini jadi pemahaman kita, keyakinan kita. Yang benar itu hanya satu, minallahi, yaitu yang bersumber dari Allah. Kita mencoba untuk memahaminya. Kita coba untuk menafsirinya. Kita mencoba untuk menginterpretasikannya sesuai dengan pemahaman kita. Kalau kita ambil tafsir, berarti kita mengikuti pemahaman mufassir itu. Kalau kita mengambil
satu kitab hadis, berarti kita mengikuti pendapat ahli hadis itu, ya. Ini dipahami itu. Nah, ini agar supaya kita menelitinya, menimbang-nimbang lagi, adakah sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah apa tidak? Karena yang namanya Al-Quran ini kan sifatnya mujmal, masih sifatnya umum, ada tafsirnya ya. Kita tidak boleh menafsiri sekendak kita. Atau Al-Hadis, misalkan kitab ini Fathul Majid ya, ini juga ada tafsirnya. Kita pelajari itu. Nah, jadi kita mencoba untuk memahami hadis Al-Quran sesuai dengan pemahaman musonif, pemahaman pengarang kitabnya. Tetapi hati-hati, ya. Di sini disebutkan agar apa? Menimang-nimang atau menimbang ya. Agar menimbang-nimbang apa yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Wal haqqu fil masalah wahid. Nah, sesungguhnya yang hak itu adalah hanya satu. Maka saya tadi menyampaikan jangan suka menyalahkan orang lain. Jangan mengaku paling benar. Karena apa? Yang al-haq itu hanya milik Allah. Kita hanya mencoba untuk memahami al-haq. Ini Al-Quran ya. Ini Al-Quran. Kemudian saya baca tafsir Al-Quran. Misalkan saya ambil tafsir Ibnu Katsir atau Jalalain ya. Saya ambil. Itu adalah pemahaman mufasir terhadap Al-Quran ya. Pemahaman mufasir terhadap Al-Quran. Saya membaca tafsir, saya mencoba memahami Al-Quran berdasarkan pemahaman mufasir. Itu pemahaman. Maka pemahaman kepada Al-Quran itu bisa benar, bisa salah. Tetapi paling tidak tafsir itu memberikan referensi bagi kita untuk memahami ayat Al-Quran. Kita jangan sampai memahami ayat Al-Quran tidak berdasarkan tafsir. Membaca ayatnya dan terjemahnya kita simpulkan, ini berbahaya, tidak boleh. Kita harus melewati ilmu tafsir. Paling nggak baca terjemahnya. Tetapi sekali lagi tafsir adalah mencoba mengungkap makna sebuah teks ya. Tafsir adalah mencoba untuk mengungkap makna yang ada di dalam teks Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka kalau mencoba untuk memahaminya, maka bisa jadi ada perbedaan pendapat. Ini yang harus kita hormati. Kita tidak boleh mengaku paling benar. Kita tidak boleh suka menyalahkan orang lain. Nah, harus jaga tasamuh kita, ukhuwah kita sesama umat Islam. Kalau misalkan saya gambarkan Islam ini ya. Nah, kalau boleh saya gambarkan Islam ini botol kayak gini ya. Bisa jadi yang saya pelajari Islam di sebelah sini. Bapak-bapak belajar Islam dari sini. Yang lainnya dari sini. Ada yang dari sini, dari sini. Ketika saya mempelajari Islam dari bagian sini, saya kan belum mempelajari yang sini. Ya enggak? Nah, ketika saya baru mempelajari Islam bagian sininya, kemudian saya belum belajar yang ini, sedangkan ini sudah mempelajari, kemudian saya menyalahkan ini. Keliru enggak? Ini kekeliruan kita. Begitu juga sebaliknya, yang mempelajari dari sini kan belum mempelajari yang dari sini, dari saya. Kemudian dia menyalahkan saya. Keliru enggak? Nah, Islam begitu luas. Bisa jadi kita belum mampu memahami Islam secara utuh, tapi beberapa orang mencoba mempelajari dari bagian mananya. Inilah kekayaan kita mempelajari Islam atau Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita belajar Al-Hadis, Al-Quran dari mana dulu? Ada yang dari depan dulu, ada yang tematis, ada yang dari belakang gitu. Kan begitu. Kadang kalau pengajian kan ada yang minta, Ustaz tafsirnya yang juz amma saja. Ada yang begitu, minta dikaji khusus juz amma. Ada yang minta dari awal, dari Al-Fatihah, ada.
Ada yang minta dari tengah, Al-Kahfi, begitu. Saya juga diminta begitu. Minta kajian tafsir Al-Kahfi saja. Ya kita kaji Al-Kahfi. Nah, maksudnya apa? Kita sedang mempelajari Al-Haq itu dari sisi mana? Dari pendapat mana? Maka kita harus menghormati dan harus belajar kepada orang lain yang kita belum mengetahui, tapi orang lain sudah mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah. Wal a'immatu musabuna ala sihadim. Nah, imam-imam mazhab yang telah berisyad itu mereka mendapatkan pahala atas ijtihad yang mereka lakukan. Mereka berupaya untuk mencari sebuah kebenaran terhadap masalah yang sedang dihadapi. Maka mereka adalah berpahala. Kalau benar ijtihadnya dapat pahala 2. Kalau salah pahalanya 1. Berarti ijtihad itu ada kemungkinan bisa benar, bisa salah. Tapi untuk sampai tingkatan mustahid maka harus berilmu. Walaupun kemarin dibahas bahwa ijtihad sudah tertutup gitu ya pertemuan kemarin. Tapi di sini oleh pengarang itu masih terbuka untuk ijtihad terhadap sesuatu yang belum dijelaskan secara real ya, secara gamblang di Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Sekarang kan banyak yang sekarang terjadi, dulu belum ada. Apa contohnya? Syarat profesi, oh betul. Syarat profesi zaman dulu Nabi nggak ada itu. Sekarang jadi ijtihad. Ada 2, ada yang menolak, ada yang mewajibkan. Oke, jangan ribut lah ya. Yang oke, ya sudah profesi keluarkan. Gitu ya. Yang menolak punya argumentasi, zaman Nabi nggak ada. Ya sudah, itu pemahaman karena hasil ijtihad. Yang terkini kira-kira hari ini masalah yang belum ada contohnya apa? Coba. Dalam kajian fikih misalkan. Kalau sekarang bapak-bapak kalau pengen beli makanan pakai apa? Pakai apa? GoPay ya? Iya enggak? Coba. Kalau ikut kajian fikih, mau ikut fikih siapa itu? Coba. Mau ikut fikihnya siapa? Sekarang campur itu. Fikihnya Syafi'iyah dipakai, Hanafi dipakai, Hambali dipakai. Lihat itu. Nah, saya mau pesan es jus ya, lihat gitu. Wah, saya pesan, klik, kirim. Nah. Sekarang urusannya kayak gitu, Pak. Kalau ijtihad itu tertutup, ya sudah, keilmuan mandek, ya, ilmuwan mandek, dihukumi. Sekarang itu beli pakai aplikasi, boleh apa tidak? Itu kajian ijtihad gitu ya. Zaman Nabi belum ada, Pak. Ya enggak? Zaman Nabi belum ada yang namanya transaksi pakai kayak gitu. Sekarang bapak-bapak kalau ke pom bensin, mohon maaf ya, coba ke pom bensin. Ke pom bensin penuh. Di sana tertulis harganya 25.670. Bayarnya berapa? Ayo ulangi ya. Contoh ya, di pom bensin itu tertulis kelihatan angkanya ya. 20.650. Bayarnya berapa? Bayarnya 21. Berarti kita punya uang berapa di sana? Ayo. 260. 230 rupiah ya. Itu milik siapa? Ayo. Nah, ini kajian ijtihad ada di sana. Apakah hukum yang sudah menjadi ketetapan bersama itu jadi halal atau tidak? Nah, maka ijtihad itu apa? Terus berjalan, Pak. Ya. Nah, kalau lebih jelasnya tanya kepada pengelola pom bensin ya. Saya masih punya uang sekian.
Nah, kalau misalkan harganya tertulis 19.750 atau 20.050 rupiah, suruh bayar berapa? 20.000, ya enggak? 20.000 kita bayar, yang 50 kita hutang enggak? Nah, itu kajian ijtihad ya. Kalau udah masuk kajian ijtihad, nanti ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat, mau diambil mana dasar hukumnya. Kemudian dianalogikan, dikiaskan pada masa sekarang. Kita masuk tol hanya nempel plek, bisa keluar masuk. Ya enggak? Itu dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, maka ijtihad itu masih terbuka. Kita orang yang tidak berilmu, ambillah pendapat para mujtahidin gitu ya. Kalau hal-halnya tidak ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tapi kalau ada dalil yang jelas Al-Quran maupun As-Sunnah, kita ambil itu. Kalau tidak ambil itu, lebih mengambil hasil ijtihad, maka diperumpamakan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Kita membaca kitab, semuanya dibaca, ditimbang-timbang mana yang sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan yang dinamakan Al-Haq itu hanya satu. Al-Haq adalah satu, dia adalah minallah. Ya, Al-Haq adalah minallah, bukan minna, bukan dari kita, bukan minka, bukan dari kamu, tapi minallah. Karena Al-Haq minallah, kita mencoba untuk mendekati pemahaman tentang kebenaran. Maka hormatilah pendapat orang yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.